Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dengan NIM A50124019. Pada kali ini kita akan memaparkan dan menjelaskan 3 teori yang ada dalam psikologi sosial dengan mata kuliah psikologi sosial yang diampu oleh Ibu Munifah S. Si M. Pusi. Baik, yang pertama terdapat latar belakang. Dalam perkembangan disiplin sosial terdapat banyak teori yang bertujuan menjelaskan gejala-gejala psikologis perilaku sosial manusia. Banyak teori psikologi sosial berbeda-beda untuk menjelaskan suatu perilaku yang sebenarnya kurang lebih sama. Pada bagian ini akan dibahas teori-teori dalam psikologi sosial tersebut. Nah, yang pertama itu ada teori behavioristik. Perspektif teori behavioristik sangat menekankan pada cara individu sebagai organisme membuat respon terhadap stimulus lingkungan melalui proses belajar. Nah, jadi teori behavioristik ini adalah teori yang betul-betul menekankan pada bagaimana seorang individu itu memberikan respon terhadap stimulus dari lingkungannya. Artinya itu, bagaimana seorang individu ini memberikan atau berperilaku dari stimulus yang ada pada lingkungannya, atau bagaimana ia merespon segala sesuatu yang timbul dari lingkungannya, mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat luas. Contohnya itu salah satunya ada pada anak sekolah atau peserta didik, yang dimana awalnya itu ia takut dan juga ragu untuk maju ke depan. Lalu kemudian sang guru memberikan stimulus. Stimulusnya itu berupa tugas ataupun bahan ajar. Nah, dari situ pasti siswanya mengerjakan tugas ataupun belajar lebih mendalam. Nah, dari situ maka timbullah respon. Responnya itu ialah siswanya itu sudah lebih giat belajar dan mengerjakan tugas. Terlebih lagi dari pembelajaran itu pasti siswanya sudah mau berani dan juga mempresentasikan tugas yang telah ia buat. Salah satu eksperimen terkenal yang dilakukan Watson adalah eksperimen Little Albert pada tahun 1920. Dalam eksperimen tersebut, Watson menunjukkan bagaimana kecemasan dapat dipelajari dan dikondisikan pada bayi. Ia menunjukkan bahwa dengan memberikan stimulus yang menakutkan seperti suara keras saat bayi Albert bermain dengan tikus putih, ia dapat mengasosiasikan tikus dengan rasa takut yang kemudian berpindah ke objek yang serupa. Aliran behaviorisme meyakini bahwa perilaku manusia dan kepribadiannya yang terbentuk berasal dari pengalaman yang timbul dari interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, teori belajar sosial. Akar perspektif teori belajar sosial atau social learning theory adalah teori-teori yang dikembangkan oleh para penganut psikologi behavioristik. Namun demikian, perspektif teori belajar sosial berjalan lebih maju dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia untuk berpikir. Perspektif teori ini memandang perilaku sosial manusia sebagai hasil dari saling interaksi antara pengaruh situasi, perilaku individu, kognisi, dan emosi individu. Para pakar teori belajar sosial seperti Albert Bandura mengemukakan bahwa perilaku sosial individu dipelajari dengan melakukannya dan secara langsung mengalami konsekuensi-konsekuensi dari perilaku sosial itu. Atau dalam artian, teori belajar sosial lebih mengedepankan bagaimana seorang individu bisa mengamati perilaku individu lainnya dengan cara melakukannya dan mempraktikkannya langsung, agar ia dapat tahu konsekuensi apa saja yang akan ia alami dalam tindakan tersebut. Contohnya salah satunya yakni dalam lingkungan keluarga, ketika sang adik sering memperhatikan kakaknya yang giat belajar dan sering mendapat nilai bagus, serta selalu sering mendapat pujian dari orang tuanya. Oleh karenanya adiknya mulai
mengamati dan melakukan hal yang sama, yakni terus giat belajar sehingga ia bisa mendapatkan nilai yang bagus serta juga mendapatkan pujian dari orang tuanya. Dari situlah teori belajar sosial terjadi, yang dimana perilaku sang adik mengamati dan juga melakukan langsung apa yang telah kakaknya lakukan. Selanjutnya, eksperimen dalam teori belajar sosial, yakni eksperimen Bobodol. Dilakukan dengan meletakkan anak kecil pada ruangan terpisah yang memiliki sekat kaca tembus pandang. Pada ruangan lainnya terdapat orang dewasa dengan boneka. Orang dewasa tersebut dikondisikan sedemikian rupa agar dapat dilihat oleh anak yang telah ditempatkan pada ruangan di sebelahnya. Berdasarkan skenario yang telah dirancang, dalam jangka waktu tertentu, orang dewasa tersebut akan melakukan tindakan yang agresif terhadap boneka yang ada padanya. Tindakan tersebut seperti memukul, menendang, dan memperlakukan boneka dengan kasar. Setelah dijeda beberapa saat, anak yang berada pada ruangan yang bersekat kaca dipindahkan di ruangan yang ditempati oleh orang dewasa dan bonekanya tadi. Pada awalnya tidak ada reaksi yang aneh pada anak, namun beberapa saat setelah itu anak mulai memunculkan perilaku yang sama persis seperti yang dilakukan oleh orang dewasa tadi terhadap boneka. Anak mulai memukul, menendang, dan memperlakukan boneka dengan kasar. Yang selanjutnya, teori lapangan. Pendiri teori lapangan atau field theory adalah Kurt Lewin. Pemikiran teori lapangan berbasis pada konsep lapangan atau ruang hidup, life space. Kurt Lewin mengemukakan bahwa segenap peristiwa perilaku seperti bermimpi, berkeinginan, atau bertindak merupakan fungsi dari ruang hidupnya. Dalam formula yang lebih matematis, pemikiran beliau dapat dirumuskan ke dalam rumusan berikut, yakni B. Behavior, garing perilaku, P atau person, garing orang, dan E. environment atau lingkungan. Dalam formula itu terkandung suatu pengertian bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku sosialnya, merupakan hasil dari interaksi dari karakteristik kepribadian individu dan lingkungannya. Perilaku manusia merupakan hasil tidak terpisah dari kedua unsur itu. Dalam artian, perilaku seseorang tidak hanya terbentuk dari individunya saja atau perilaku diri sendiri, melainkan ada juga pengaruh dari lingkungan. Sesuai dengan rumus yang dikatakan oleh Kurt Lewin, terdapat P atau perilaku person atau orang itu sendiri dan juga garing E environment atau lingkungan. Jadi kesimpulannya, perilaku terbentuk bukan hanya dari dalam diri atau dari faktor diri sendiri, tetapi ada juga faktor dari lingkungan. Salah satu contoh yakni ketika ada anak yang perilaku dan kepribadiannya itu suka belajar dan rajin belajar. Namun di satu sisi dia berada di lingkungan yang anak-anaknya itu suka tidak fokus dan suka tertidur di dalam kelas. Tanpa disengaja, anak yang tadinya berperilaku baik dalam pembelajaran, maka jadi terikut dengan lingkungannya. Ia jadi suka tidak belajar dan juga suka tertidur di dalam kelas serta tidak fokus lagi dalam pembelajaran. Selanjutnya, konsep utama dalam aliran lapangan. Yang pertama, teori lapangan atau kehidupan. Yang kedua, perilaku atau lokomosi. Yang ketiga, daya atau fokus. Yang keempat, ketegangan atau tension.